Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu kita akan memberikan informasi yang terbaru atau informasi yang update yang itu ditunggu oleh Anda semuanya, 165 juta para penggemar ataupun supporter timnas Indonesia. Nah, kalau kita sudah berbicara kemarin dengan banyak tema yang cukup menarik ya, bagaimana John Herdman yang ke Jerman, Belanda, kemudian Italia ya, bagaimana respon dari seorang Emil Audero ya, J. Itzes ya, belum diberitakan ini dia akan ke Cremonese. John Herdman, ini ada berita yang cukup menggemparkan bagaimana tadi malam timnas futsal Indonesia ini memenangkan laga di semifinal saat menghadapi Jepang dengan skor 5-3. Apakah nanti dia di final akan menghadapi juara bertahan 14 kali Iran ya, kita nggak tahu. Namun timnas Indonesia kalau tadi futsal itu bertahun-tahun yang lalu selalu menjadi lumbung padi, lumbung gol dari Bahrain, kemudian juga Jepang, juga China, Arab Saudi. Ini pasti langganan gol ya, langganan lumbung gol yang akan masuk ke gawang Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para penonton baru yang sudah datang ke sini ya. Kita akan berikan informasi terbaru buat Anda. Dan jangan lupa untuk Anda setelah like dan subscribe, bagikan ini ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel saya J. Lucusten di link kolom komentar di bawah ini ya. Yang terakhir ya, berikan juga kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Nah, kalau kita tadi udah membincang bagaimana reaksi supporter timnas Indonesia terhadap keberhasilan salah satu, ya ini sebenarnya bukan sepak bola Indonesia namun futsal ya, yang telah menjuarai bukan menjuarai namun masuk final di AFC Futsal Asia ya, nanti akan menghadapi Iran. Ini tim yang gak mudah karena Iran itu udah 14 kali juara sementara Jepang 4 kali juara. Kemarin Iran mengalahkan Irak dan tadi malam Indonesia mengalahkan Jepang 5-3. Apakah nanti Hector Souto mampu ya memberikan semangat buat timnas, anak-anak timnas futsal untuk bisa di final itu berbuat yang terbaik, beruntung lah gitu ya, karena yang dihadapi ini bukan tim kacangan, ini Iran ya, udah kelas dunia dan peringkat futsal saat ini ada di peringkat 24 dunia. Jadi ini luar biasa untuk timnas futsal di bawah Hector Souto dan ini adalah kemajuan yang cukup berlebih dari seorang pelatih yang membawa nama futsal dan saat ini ada di kancah final Piala Asia. Dan kalau kita udah bicara tentang futsal ya, karena di sana ada kerinduan para supporter, tampaknya yang datang itu adalah supporter timnas Indonesia. Setuju gak ya? Karena semuanya yang datang itu adalah supporter timnas Indonesia. Oke. Kalau kita membahas supporter timnas Indonesia, pasti kita akan ya melihat timnas Indonesia sepak bola ya era dulu ini selalu menjadi lumbung gol. Karena itu ya ada yang komentar di konten kita ya, Bang, Indonesia dulu itu adalah lumbung gol. Ya betul, iya, saya tidak menolak itu, memang betul kita adalah lumbung gol tim-tim elit Asia ya, ada Arab Saudi, kemudian juga siapa nih, Bahrain. Kita lumbung gol loh. Bahrain aja pernah 10-0 kan di kita kemasukan waktu itu. Kemudian menghadapi siapa lagi, Irak juga dulu lumbung gol. Kemudian menghadapi Kuwait itu juga lumbung gol.
sekarang Indonesia berada di kancah sepak bola yang cukup favorit ya. Bahkan tayangan komersial televisi yang menyiarkan setiap pertandingan timnas Indonesia cukup banyak ya. Ini artinya memang kita ya nggak sombong nggak ya. Karena penonton kita itu supporter kita itu ada 165 juta. Bagian dari masyarakat Indonesia dari hampir 300 juta. Jadi ini udah separuh lebih masyarakat Indonesia itu mencintai sepak bola ini. Memang makanya yang pada komentar tuh mereka tuh paham gitu loh tentang sepak bola Indonesia. Nah, sekarang ini di era John Herdman, meskipun belum ada pertandingan ya, ini meskipun catatan buat John Herdman, namun dengan keberhasilan seorang John Herdman ya, dia membawa Kanada naik peringkat di FIFA, kemudian lolos Piala Dunia, itu adalah gebrakan dari seorang pelatih yang cukup luar biasa. Yang pertama, kemudian dia pindah ke Indonesia. Yang dia ingin bawa adalah kebersamaan. Kenapa dia datang ke tempat latihan para pemain di Liga 1, kemudian di Liga Eropa? Itu salah satunya adalah bagaimana dia ingin dekat untuk membangun kebersamaan dengan salah satunya kapten timnas Indonesia JIC yang ada di Sassuolo. Itu jadi dia itu memang sudah mempelajari bagaimana kultur yang banget di Indonesia itu masyarakatnya dari Sabang hingga Merauke. Kita nggak pernah melihat bagaimana bibit anak-anak muda untuk sepak bola itu nggak pernah mati. Itu yang saya tahu ya. Namun ya itu tadi, Om Simon Tahat Mata ini selalu keliling ke Indonesia untuk mencari bibit-bibit muda yang potensial, itu yang nanti akan masuk di U17. Ini sudah di tanda-tanda Indonesia itu akan menuju Indonesia emas, sepak bola emas pada 2030. Saya yakin kita akan masuk ke sana untuk Piala Dunia. Saya yakin, hakul yakin, saya yakin dengan mudah atau berat, karena pertandingan setiap kualifikasi itu pasti berat ya. Tidak ada pertandingan yang mudah. Itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Namun kita yakin Indonesia itu pasti akan memenangkan setiap laga yang dimainkan. Meskipun semua pertandingan baik itu FIFA Series, nanti ada AFF 2026, itu nggak mudah. Lawannya semua berat, dan itu harus ditanamkan pada nggak hanya pemain ya, namun kita penonton ya. Kita jangan pernah menganggap remeh negara manapun. Kita harus anggap itu adalah negara yang kuat, sehingga anak-anak tetap berkonsentrasi dan kita bisa menikmati pertandingan, setiap pertandingan yang dinikmati yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan sesuai dengan tadi prolog yang udah kita sampaikan, bahwasanya Indonesia dulu adalah lumbung golnya para negara-negara di Asia ya, negara kuat, Korea Selatan, Jepang, bahkan kita saat ini masih jadi lumbung gol dari Jepang ya, karena kemarin kita kalah 6-0 di Jepang. Namun itulah masa lalu, dan Indonesia sudah menata itu di bawah John Herdman, pelatih yang punya ciri khas bagaimana dia mencari pemain yang bukan bintang, merasa bintang. Saya melihat banyak kok yang udah merasa bintang ya. Saya juga I don't like it gitu ya. Saya juga nggak suka pemain timnas yang ada di klub itu udah ngerasa bintang, itu I don't like it. Iya, saya sebagai supporter loh ya, I don't like it. Nggak perlu saya sebut siapa ya. Namun saya akan mendukung semua pemain timnas dia yang low profile, kemudian dia selalu menekankan mobilitas pada dirinya untuk bermain sepak bola. Apa yang diinginkan John Herdman kepada dirinya sebagai posisi apapun, mau kiper hingga striker, dia harus menjalankan semua apa yang dikatakan oleh seorang John Herdman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat para supporter kita ke depan mau bagaimana. Terima kasih Om Simon Tahat Mata yang telah mencari talenta muda yang akan masuk ke U17, nanti akan bertanding melawan China U17 juga, 2 kali pertandingan. Mudah-mudahan hasilnya cukup bagus, meskipun ini pertandingan nggak mudah
ya. Dan juga terima kasih, nanti kita akan berjumpa kembali pada malam edisi malam nanti ya. Dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada kita. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe, dukung kita menuju 100.000 subscribers yang pertama. Dan dari Jakarta, saya J. Luchustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.